dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk Anda untuk memberikan informasi yang lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini di sejumlah titik yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Pemirsa, memasuki masa mudik lebaran, pergerakan masyarakat di sejumlah titik mulai terlihat. Dan pagi ini tim Monitor Mudik Metro TV akan memantau bagaimana pergerakannya dari 2 titik. Sudah ada rekan kami Fania Liu dari Stasiun Pasar Senen dan juga Endita Triantara dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Kita akan ke Fania terlebih dahulu. Fania, selamat pagi. Bagaimana kondisi pergerakan penumpang pagi ini di Stasiun Pasar Senen? Baik, selamat pagi Valeri dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Stasiun Pasar Senen. Dan menurut pantauan kami nih untuk kondisi di Stasiun Pasar Senen ini sudah mulai dipadati oleh para penumpang. Dan memang biasanya di Stasiun Pasar Senen ini ramai ya. Cuman 2 kali lipat nih pada hari ini ramainya, mengingat hari ini merupakan H-5 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dan ada pun sejumlah keberangkatan yang dijadwalkan pada pagi hari ini. Beberapa di antaranya ialah Yogyakarta dan juga Surabaya. Dan ada pun juga sejumlah destinasi favorit masyarakat ini untuk yang dipilih untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Beberapa di antaranya ialah Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung dan juga Purwokerto. Untuk jumlah masyarakat sendiri ini tercatat sudah ada lebih dari 50.000 penumpang yang telah berangkat dari stasiun KAI Daob 1 menurut data terakhir dari PT KAI Daob 1. Dan memang dari PT KAI sendiri ini telah menetapkan masa angkut lebaran ini pada 11 Maret 2026 kemarin. Dan untuk puncak arus mudik ini akan jatuh pada 17 hingga 20 Maret mendatang. Tadi pun kami juga sempat berbincang dengan sejumlah penumpang yang ada di sini. Ini kenapa sih mereka berangkat lebih awal? Ini karena mereka mengatakan ingin menghindari kepadatan ataupun keramaian yang nantinya akan terjadi pada puncak arus mudik lebaran pada tahun hari ini. Dan untuk sampai saat ini sudah ada lebih dari 630.000 tiket yang terjual dari 1 juta tiket yang telah disediakan oleh PT KAI Daob 1, sehingga masih ada kurang lebih 380.000 tiket lagi nih yang dapat dibeli oleh masyarakat. Dan untuk harga tiketnya ini juga beragam, ini dibanderol dari harga Rp300.000 hingga Rp1.000.000. Namun ini tergantung ya dari kelas masing-masing yang akan dibeli oleh para masyarakat. Ini ada dari kelas ekonomi hingga kelas eksekutif. Dan untuk tiket sendiri ini bisa langsung dibeli secara langsung di stasiun KAI terdekat ataupun bisa Anda beli secara online melalui aplikasi KAI yang dapat Anda unduh di telepon seluler Anda masing-masing. Kembali ke studio Valeri. Baik, kalau di Stasiun Pasar Senen sudah ramai, sekarang kita beralih ke Gerbang Tol Cikampek Utama. Sudah ada rekan Endita. Endita, selamat pagi. Bagaimana kondisi arus lalu lintas kendaraan di Gerbang Tol Cikampek Utama pagi ini? Apakah sudah terlihat peningkatan volume kendaraan yang menuju arah tol Trans Jawa? Ya, selamat pagi Valeri dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami di Tol Cikampek Utama hingga saat ini memang sudah ramai lancar tetapi masih relatif landai. Dan juga dibandingkan dengan pagi hari kemarin memang untuk volume kendaraan sendiri sudah meningkat, di mana peningkatannya ini belum cukup signifikan memang sehingga hingga saat ini belum ada rekayasa lalu lintas berupa one way ataupun kontraflow yang diberlakukan. Dan juga tetapi sejak tadi malam rekayasa lalu lintas berupa penambahan gardu tol itu sudah dilakukan di tol Gerbang Cikampek Utama, di mana ini ada penambahan 4 gardu sejak tadi malam. Dari 15 gardu yang biasanya beroperasi, sehari ini hingga saat ini masih udah beroperasi sebanyak 19 gardu tol. Dan juga berdasarkan pantauan tim kami di kilometer 57 yang hampir mencapai tol Cikampek Utama juga masih ramai lancar, tidak ada kepadatan di titik-titik dari kilometer 57 hingga kilometer 70 di mana tol Cikampek Utama berada
berada. Dan juga pemirsa, kami juga memantau melalui peta digital di mana kita bisa melihat bahwa memang warna dari arah Jakarta menuju Palimanan melalui Tol Cikampek Utama dan juga sebaliknya, yaitu dari Palimanan menuju Jakarta masih didominasi oleh warna biru, sehingga ini mengindikasikan bahwa perjalanan dari arah Jakarta menuju Palimanan dan juga sebaliknya memang masih landai, dan juga estimasi waktu perjalanan ada di 1 jam 20 menit, di mana ini masih relatif sama seperti hari-hari pada biasanya meskipun ini sudah menjelang libur Lebaran 2026. Dan juga memang hari ini masih diprediksikan menjadi gelombang pertama puncak arus mudik Lebaran 2026, tetapi masih perjalanan cukup landai dari arah Jakarta ke Palimanan dan juga sebaliknya. Dan juga Valeri, kami mendapatkan informasi dari pihak Jasa Marga bahwa untuk pagi hari ini total kendaraan dari arah Jakarta menuju Palimanan ada di angka 9.467, dan juga dari arah sebaliknya yaitu Palimanan menuju Jakarta ada di angka 7.537, sehingga ini memang lebih ramai dibandingkan hari kemarin, tetapi tetap memang lalu lintas masih landai, dan juga ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan bermuatan berat masih bisa melalui Tol Cikampek Utama hingga saat ini. Meskipun sejak hari Sabtu memang sudah ada himbauan bahwa apabila keadaan lalu lintas memadat dan juga ada kemacetan, maka untuk kendaraan bermuatan berat akan diadakan pencekatan, sehingga ini menjadi himbauan untuk para pemudik dan juga untuk para masyarakat yang akan melaksanakan mudik untuk selalu melakukan pantauan melalui peta digital dan juga platform pemberitaan untuk mengetahui rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan. Dan juga himbauan untuk para masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan terhadap kendaraan Anda untuk memastikan kendaraan Anda ada dalam keadaan baik dan juga untuk kesehatan Anda berada dalam keadaan prima pada saat melakukan perjalanan. Seperti itu, Valeri, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Endita Triantara dari Cikatama. Sebelumnya ada Fania Liu dari Stasiun Pasar Senen. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, informasi arus mudik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Sarah Rohendi dari Terminal Kampung Rambutan. Pemirsa, Terminal Kampung Rambutan hingga saat ini masih menjadi terminal yang dipilih oleh para calon penumpang untuk melakukan perjalanan mudik. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi, ini ratusan calon penumpang sudah membadati area keberangkatan di Terminal Kampung Rambutan. Adapun untuk puncak arus mudik yang nantinya akan terjadi diprediksi akan terjadi pada 17 sampai 20 Maret 2026. Adapun daerahnya bervariasi pemirsa, mulai dari Yogyakarta, Solo, dan beberapa daerah di Pulau Sumatera seperti Palembang, Padang, dan juga Lampung. Nah pemirsa, kita akan berbincang dengan salah satu calon pemudik yang akan berangkat pada hari ini. Halo Mas, ganggu waktunya sebentar, dengan siapa namanya? Alfian. Alfian, Mas Alfian ini dari mana dan mau kemana nih? Dari Jakarta mau ke Sragen. Ke Sragen, persiapannya apa aja nih? Apa aja yang dibawa? Itu perlengkapan saya hanya membawa pakaian saja. Ya. Sudah berapa lama merantau di Jakarta? Sudah 12 tahun. 12 tahun, kesibukannya apa aja nih 12 tahun di Jakarta nih? Untuk kesibukannya saya menjadi karyawan swasta di Jakarta. Mas Alfian setiap tahun mudik atau seperti apa? Biasanya saya mudik menggunakan sepeda motor, tapi untuk tahun ini mengikuti anjuran pemerintah untuk mengurangi angka kecelakaan, jadi menggunakan transportasi bis. Berarti ini pertama kali menggunakan bis ya? Iya. Gimana nih ekspektasinya, perasaannya mudik pakai bis? Paling untuk ekspektasinya cukup senang karena tinggal duduk saja, makan juga dapat, jadi terima beres. Terima beres aja. Nah Mas Alfian, apa sih kalau momen yang ditunggu kalau mudik ke kampung halaman? Untuk itu momennya untuk bertemu dengan orang tua dan nenek yang masih lengkap di kampung sana, dan juga kumpul sama orang kampung. Iya. Biasanya apa aja sih aktivitas atau kegiatan dilakukan sama warga di kampung gitu yang khas? Biasanya itu kita ngumpul di tengah-tengah desa untuk melakukan entah bakar-bakar atau enggak sambil makan-makan. Ya. Oke, Mas Alfian, sebagai bentuk dukungan untuk para pemudik, ada bantuan mudik dari Super Zuper bersama Metro TV. Nah, selain itu juga Mas Alfian, ada permen Super Zuper yang bisa bikin kamu melek selama perjalanan mudik nanti. Nah, Mas Alfian, terima kasih atas waktunya. Semoga sampai Sragen dengan selamat. Amin. Nah pemirsa, dengan melihat tingginya lonjakan arus mudik yang akan terjadi di Terminal Kampung Rambutan, perlu diperhatikan bagi para calon penumpang untuk memilih tanggal alternatif untuk melakukan perjalanan mudik untuk menghindari kepadatan mudik dari Terminal Kampung Rambutan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio.
Super, meleknya jreng, langsung on lagi. Baik, terima kasih Sarah Rohendi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.